Kali ini kami akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat grup dengan usulan mahasiswa. Apa maksudnya usulan mahasiswa? Mahasiswa akan membuat sendiri grupnya, kemudian grup tersebut akan secara otomatis dianggap menjadi sebuah grup di dalam course Bapak dan Ibu. Biasanya Bapak Ibu bisa menggunakan fungsi ini di mana Bapak Ibu menugaskan kepada mahasiswa untuk membentuk kelompoknya sendiri. Tentunya hal ini berbeda dengan tutorial sebelumnya, di mana Bapak Ibu yang membentuk kelompoknya. Bagaimana caranya untuk bisa membentuk grup berdasarkan usulan mahasiswa? Kita pastikan dulu saja bahwa kita sedang tidak punya grup di dalam course yang kita bentuk. Seperti yang bisa kita lihat, tidak ada grup di sini. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, apabila Bapak Ibu sudah mempunyai grup sebelumnya, maka grup tersebut tidak akan terdampak oleh pembentukan grup oleh mahasiswa tersebut. Cara yang pertama adalah, kita akan membuat terlebih dahulu groupings. Seperti yang sudah-sudah, maka create grouping dilakukan dengan cara mengklik create grouping, kemudian kita ketikkan nama groupingnya. Semisal, grup tugas mahasiswa. Kita kasih grouping description-nya. Oke, kita simpan perubahannya. Maka, kita akan punya sebuah grouping baru, yaitu grup tugas mahasiswa. Kita tidak akan melakukan apapun di bagian grup, karena nanti grupnya yang membentuk adalah mahasiswa. Mahasiswa bisa menentukan sendiri siapa anggota dari grupnya, dan mahasiswa juga bisa menentukan nama dari grupnya. Oke, langkah kedua adalah kita akan membuat terlebih dahulu sebuah aktivitas atau sumber daya di dalam sebuah section, di mana nanti mahasiswa akan membuat grupnya di dalam aktivitas atau sumber daya tersebut. Silakan Bapak Ibu kembali kepada course yang Bapak Ibu miliki. Oke, kita akan membuat sebuah aktivitas atau sumber daya yang dimana nanti mahasiswa akan bisa membuat grupnya sendiri. Caranya seperti biasa, kita hidupkan dulu mode ubah, kemudian masuk kepada section yang ingin kita bentuk sumber dayanya. Sebagai contoh, saya akan masuk section 1, kemudian saya tambahkan sebuah aktivitas, lalu pilih group self selection. Setelah itu kita klik tambah. Oke, sama seperti aktivitas-aktivitas yang lain, maka kita pun harus juga mengisikan datanya terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita berikan namanya pembentukan kelompok tugas 1, misalnya seperti itu. Kemudian pada deskripsi kita beritahukan ke mahasiswa bahwa merekalah yang nantinya akan membentuk grup. Jangan lupa tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian jika Bapak Ibu ingin membatasi waktu pembentukan kelompok, silakan Bapak Ibu aktifkan open from atau open until-nya. Sebagai contoh saya aktifkan. Kemudian juga open until-nya saya buka sampai jam 10, seperti itu. Ketika mahasiswa belum membentuk grup lewat dari waktu tersebut, maka mahasiswa tersebut tidak akan lagi bisa membentuk grup. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu membatasi waktu, ya tidak perlu diaktifkan untuk open from dan open until-nya. Kemudian, tadi kita juga sudah punya grouping, maka kita harus bisa menentukan grouping mana yang kita pakai. Untuk select groups from grouping-nya, kita pilih grouping yang tadi kita sudah bentuk, yaitu grup tugas mahasiswa. Kemudian kita akan menentukan jumlah minimum dan jumlah maksimum per grupnya. Sebagai contoh, kita akan membentuk sebuah grup di mana grupnya beranggotakan minimal 2 orang dan maksimum 4 orang. Oke, kita ubah berarti minimum grupnya 2 orang, kemudian maksimum membernya 4 orang. Kemudian kita harus bisa pastikan apakah mahasiswa tersebut boleh bergabung lebih dari satu grup atau tidak. Kalau misalkan memang mahasiswa tersebut hanya boleh bergabung dalam satu grup, maka kita tulis di maximum number of group to participate in-nya 1. Kemudian di general permission kita akan menentukan pilihan-pilihan yang Bapak Ibu akan bisa berikan kepada mahasiswa. Sebagai contoh, di sini ada participants can join group, berarti kita memperbolehkan mahasiswa untuk bergabung ke dalam sebuah grup.
Kemudian participant can leave the group, berarti mahasiswanya boleh saja meninggalkan grup yang sudah dipetakan. Kemudian participants can create groups, itu berarti kita memperbolehkan mahasiswa membentuk grupnya sendiri. Ini yang paling penting karena kita nanti akan membuat grupnya berdasarkan usulan mahasiswa. Kemudian dan lainnya bisa dipelajari lagi. Di sini ada help-nya, tinggal diklik saja nanti bisa muncul informasi lebih. Kemudian apabila Bapak Ibu mempunyai sebuah course di mana course tersebut dibina oleh lebih dari satu orang dosen, maka kita bisa saja menugaskan pembimbing untuk masing-masing grupnya. Semisal grup 1 dibimbing oleh Bapak A dan grup 2 dibimbing oleh Ibu B, seperti itu. Nah, tapi karena kasusnya pada kali ini course ini hanya saya yang mengajar, maka saya tidak perlu mengassign supervisor karena seluruh grup akan memiliki supervisornya, yaitu saya. Kemudian saya lewatkan saja. Kemudian lakukan custom terhadap activity completion seperti biasa untuk men-track aktivitas mahasiswa. Kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Setelah kita membentuk aktivitas atau sumber daya tersebut, mari kita coba dari sisi mahasiswa. Seperti biasa, kita akan simulasikan bagaimana seorang mahasiswa membentuk grupnya. Pertama, mahasiswa tersebut akan login. Kemudian, mahasiswa tersebut bisa saja langsung mengakses tugasnya di dalam timeline. Anggaplah mahasiswa ini adalah mahasiswa pertama atau yang menjadi ketua di dalam setiap grupnya, maka mahasiswa tersebut akan membentuk grupnya sendiri. Misal contoh, kemudian ketua kelompok tersebut atau perwakilan dari kelompok tersebut juga bisa menentukan password, di mana password tersebut akan dibagikan kepada anggota-anggota yang diundang oleh dia sebagai anggota dari grupnya. Tapi apabila dia tidak ingin membatasi dan mengizinkan siapapun boleh bergabung ke grupnya, maka tidak perlu dituliskan password. Sekarang kita tinggal create new group. Oke, otomatis sekarang sudah ada grup 1 tugas RPL1 di mana masih ada satu anggota saja, yaitu Husni Rofiq Mutakin. Selanjutnya kita akan cek lagi kembali ke course yang Bapak Ibu miliki. Caranya seperti biasa, klik lanjutkan. Kemudian masuk ke menu pengguna, masuk ke grup. Dan sekarang sudah ada satu grup yang tadi sudah dibentuk oleh mahasiswa tersebut. Groupingnya pun juga secara otomatis akan menambahkan grup 1 tersebut sebagai grup tugas mahasiswa. Tentunya hal ini juga bisa mempermudah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak ingin membuat grup untuk mahasiswanya, sehingga mahasiswa tersebut juga bisa membentuk grup untuk merekanya sendiri. Sekian tutorial kali ini, selamat mencoba. Terima kasih.